Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan surat permohonan kunjungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Alhamdulillah hari ini bisa berkunjung ke SD Darussalam bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2022. Tujuannya bagaimana Ibu mengharapkan kalian bisa terus meningkatkan minat baca untuk menambah wawasan baik dalam ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. Ibu sangat berbahagia dan senang sekali melihat antusias kalian semuanya, bagaimana kalian bisa membaca bersama dengan teman-teman, begitu juga bagaimana kalian bisa dari bacaan itu kalian resapi dan kalian nikmati bersama dengan teman-teman membaca. Begitu pula Ibu mengharapkan dengan antusiasnya kalian ini akan menjadi terus bagaimana kalian berantusias untuk meminjam buku, baik buku perpustakaan yang di sekolah sendiri ataupun perpustakaan yang berkunjung ke sekolah. Nah, dengan berkunjungnya mobil perpustakaan keliling dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah ini insya Allah akan menjadi program SD Darussalam secara rutin ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan minimal dalam satu semester sekali tiap tahun, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dan antusias ketika mobil kunjungan perpustakaan datang di SD Darussalam. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Saya dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor ini berkunjung ke sekolah Darel untuk perpustakaan keliling, mobil perpustakaan keliling bersama tim saya untuk tujuannya untuk anak-anak membaca. Koleksi yang kita punya itu ada buku bacaan anak-anak, fiksi, ada non-fiksi. Syarat untuk anak-anak bisa membaca di mobil keliling, sekolah itu mengirim bersurat ke dinas kita di Kabupaten Bogor untuk berkunjung ke sini dan anak-anak untuk bisa membaca di mobil perpustakaan keliling. Anak-anak di sekolah SD Darel ini sangat antusias sekali untuk membaca bukunya dan sangat kreatif anak-anaknya dan banyak bertanya. Terus untuk literasi di sekolah ini sangat bagus, katanya diadakan untuk setiap hari membaca di perpustakaan sekolahnya. Untuk himbauan saya untuk anak-anak mau membaca, ayo jendela dunia itu bukan hanya di buku kok, banyak dari YouTube kalian bisa buka wawasan. Di kita juga ada perpustakaan digitalnya namanya Ibu Gorkap, anak-anak juga bisa membaca melalui digital walaupun tidak langsung ke perpustakaan kita. Nah, perpustakaan mobil keliling ini rutin untuk dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Untuk sekolah ini pun bisa untuk setiap sebulan sekali tapi mengajukan surat ke dinas kita. Di Dinas Arsip dan Perpustakaan itu banyak kegiatan. Yang pertama itu ada workshop untuk pendampingan gurunya. Yang kedua itu ada lomba bercerita tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan yang keempat itu ada pustaka ceria, anak-anak dapat berkunjung ke perpustakaan kita dari anak SD, SMP, dan SMA. Halo, nama saya Saki Alfala Edar Santosa dari kelas 4 Zaid. Bagi saya menyenangkan sekali bisa ada mobil perpustakaan keliling ke sekolah. Jadi saya bisa membaca buku-buku lain yang belum pernah saya baca di tempat sebelumnya. Tadi buku apa aja yang kamu baca? Tadi saya baca buku Magnet Itu Kuat dan beberapa buku lainnya, Kak. Oh, tadi kamu pernah ke Perpustakaan Nasional ya? Ceritakan dong. Pernah, Kak. Jadi waktu itu saya ke Perpustakaan Nasional bersama keluarga. Lokasinya itu di pusat kota sana. Gedungnya itu tinggi sekali. Ada 24 lantai. Di lantai dasar hanya ada lobi dan tempat penitipan barang. Saya ke lantai 2, Kak, untuk mengurus registrasi kartu anggota. Di sana sudah disediakan komputer yang banyak loh, Kak, untuk mengakses data keanggotaan kita. Lalu saya ke lantai 7.
area buku anak-anak. Di situ tempatnya nyaman sekali loh Kak untuk membaca. Buku-bukunya juga banyak sekali. Setelah itu, saya naik lagi ke lantai 17 yang berisi buku-buku ilmiah. Dan ternyata di sana banyak sekali kakak-kakak yang sedang membaca. Nah, dari lantai 17, kemudian saya naik lagi lantai yang paling atas. Di sana kita bisa melihat Monas, lapangan Monas, Masjid Istiqlal, dan sekitarnya. Di sana kita bisa berfoto-foto juga loh Kak, dari lantai tertinggi di Perpustakaan Nasional. Pokoknya semuanya berkesan deh Kak. Buku apa yang paling suka kamu baca? Magnet itu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nararia Tolha Kusuma dari kelas 4 saat. Kamu suka baca buku nggak? Ya, saya suka. Kenapa? Karena ada banyak cerita menarik dan seru dan juga ada banyak pengetahuan di dalamnya. Kesan kamu ada mobil perpustakaan keliling itu bagaimana? Ya, saya sangat senang karena bisa membaca buku dengan praktis. Tadi kamu baca buku apa? Tentang Abu Nawas. Bagaimana ceritanya? Seru nggak? Seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zia dari kelas 4 Zubair. Kamu suka baca buku nggak? Wah, tentu saja saya menyukai membaca buku. Kenapa? Karena membaca buku dapat menambah wawasan dan juga bisa menjadi kegiatan yang seru saat ada waktu luang. Kesan kamu ada mobil keliling perpustakaan ke sekolah bagaimana? Saya merasa sangat senang karena ada mobil perpustakaan yang datang. Tadi kamu baca buku apa? Saya membaca buku tentang 1001 hal yang kecil. Seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama aku Alkana Anggun Wibowo dari kelas 3 Umi Kulsum. Karena kamu suka baca buku nggak? Suka. Kenapa? Karena buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku kita dapat memperluas pengetahuan berbagai hal di seluruh dunia. Kesan saya dengan adanya mobil perpustakaan keliling, saya dan teman-teman saya jadi lebih semangat lagi dalam membaca buku. Buku apa aja yang kamu baca? Buku yang saya baca berjudul Gemar Membaca. Seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafaza dari kelas Imam Hanafi. Kamu suka baca buku? Suka. Alasannya? Alasannya kalau kita membaca buku banyak hal yang kita dapat pelajari. Apa kesan kamu ada mobil perpustakaan keliling di sekolah? Senang. Tadi buku apa yang kamu baca? Story of Nabi and Rasul Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari kelas 1 Imam Syafi'i. Kamu suka baca buku nggak? Suka. Di rumah banyak buku. Ayo kakak Di rumah SMP, saya SMA banyak sini dulu. Kakak Terus SMP ibu sini pasti nggak mau saya- kan kalau bawa baca bukunya Terus ibu seperti itu ya. saya Ini mau panggilnya diajarin Udi. Terus oleh ini saya juga ibunya dengan jualan buku, jadi kadang dapat buku baru. digital. Ayo bawa HP kan? Ayo sini kak. Ayo kakak SMP mana? Ayo sini dulu sebentar kak. Iya. Tanya. Ya, Saya senang dan agak excited gitu, soalnya sangat suka banget. Belum pernah ke perpustakaan, tapi itu pernah waktu pertama kali itu. yang Tuh, Yang kamu baca? kalau saya tadi baca sih agak pertama yang saya udah bingung mau baca apa. Ada yang
itu akhirnya saya baca Kurang minat ya? buku yang sahabat sejati. Oh minat, masih minat. Tadi Alhamdulillah ada- kalau yang masih minat. Nah biasanya Tadi ada 3 kalian sudah bahasa, terbiasa dengan bahasa tangan kanan atau tangan Inggris, kiri membawa satu Indonesia, benda yang dan kayaknya- Cina. Kalau itu nggak ada galau.com ya. Apa itu? Assalamualaikum. Ada Bu Fitri, duduk Bu, silahkan. Kalian asik banget baca bukunya ya. Iya Bu, seru banget. Sekolah kita kedatangan mobil perpustakaan keliling. Gimana? Bukunya bagus dan menarik? Iya Bu, ini saya lagi baca Wildan. Kalau saya lagi baca tentang Nabi. Iya, sama seperti tubuh kita. Perlu makanan seperti ayam goreng, buah, sayuran yang diolah menjadi tenaga dan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Otak kita perlu kita stimulus dengan membaca. Misalnya, Raras baca buku cerita tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, Raras memberikan makanan pada otak. Jadi, Raras mengetahui kehidupan kupu-kupu, bahwa kupu-kupu itu asalnya dari telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Begini Bu, kalau bahasanya susah itu Bu yang bikin males. Nah, iya tuh Bu. Itu karena belum dibiasakan untuk membaca. Jadi, lelah otak kita mencerna informasi yang kita dapat dari membaca itu. Untuk itu, kita harus membiasakan diri untuk membaca buku. Misalnya, 1 bulan 1 buku. Waktunya sih bebas ya. Bisa per 1 bulan, bisa per 2 minggu, bisa per 1 minggu. Yang penting kita membuat target kita membaca buku. Karena apa? Membaca buku itu adalah jendela dunia. Jendela dunia itu kita bisa tahu apa saja dari membaca. Kita bisa tahu tentang negara tertentu sedang terjadi apa. Kita bisa tahu ada penemuan obat COVID terbaru. Oh, gitu Bu. Terus bagaimana biar kita mau baca buku rutin Bu? Salah satu caranya bisa baca buku, kalian buat resensi kemudian diposting di medsos kalian. Bisa juga kalian dokumentasikan dengan foto buku yang sudah kalian baca. Nah, bisa juga kalian buat pohon literasi. Pohon literasi. Wah, seru nih. Ajarin dong Bu cara buatnya. Pohon literasi itu apa Bu? Ini seperti portofolio atau dokumentasi buku-buku yang sudah kamu baca. Wah, aku penasaran seperti apa. Ayo Bu, kita buat. Ayo kita ambil bahan-bahannya ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat pohon literasi. Nah anak-anak, kita membutuhkan alat dan bahan. Kertas ini, kertas sampul buku, spidol, gunting, lem, selotip, kertas origami, dan cetakannya. Nah, di sini kita membuat caranya. Pegang sayang, bantuin. Kita gunting kertas ini panjang ya sampai ke ujung. Kita lipat 2. Kita gunting lagi. Nah, ini kita bikin untuk batangnya ya. Ayo coba Raras, Olive, kita gulung batangnya, kita gulung semuanya sampai
Ya. Nah, sini lihat. Ayo kita linting terus. Linting. Bisa Raras? Olive, linting terus sampai ke ujung. Salih, tangan kan satu aja, tangannya bergerak satu aja. Yang atas diam, yang bawah linting. Nah, ini. Pegang ini, linting, linting terus. Nah, ya terus. Bisa? Bisa dong. Ya, terus. Bisa. Tuh, bisa. Terus Ibu bantu pegang. Ayo linting. Yuk. Linting terus, sayang. Nah, jadi kan? Nah, jadi deh. Tuh, ujungnya udah jadi Raras. Ujungnya kita kasih lem. Nih, seperti ini ya. Kita kasih lem sedikit, tempelkan. Nah, coba ambil, sayang. Nah, tempel sedikit ujungnya. Lalu ujung bawah juga ditempelkan. Jadi deh seperti ini. Ya, punya Raras? Olive, cetak ya buahnya ya. Nih, Olive. Ibu Fitri cetak daunnya. Iya, ya cetak. Bisa kan cetaknya kan? Lumayan. Harus sabar. Sudah dicetak? Nih, Rara sudah. Nih, guntingnya. Gunting deh. Bisa kan? Nih sayang, gunting. Nah, Olive, Raras, hari ini kita membuat pohon markisa. Pohon markisa itu pohonnya tidak besar, tapi pohonnya seperti ini, merambat seperti pohon anggur. Pernah lihat pohon anggur nggak? Sudah jadi deh pohon literasinya. Aku pengen buat di rumah. Iya, aku juga. Nanti aku pajang di kamar aku. Dengan pohon literasi ini aku bisa lihat-lihat buku apa saja yang udah aku baca. Wah, kelihatan ya.
Kalau pohonnya tidak ada buahnya atau daunnya, berarti aku sudah jarang membaca buku. Sebaiknya kalau lebat daunnya, buahnya, berarti aku rajin baca buku. Betul, Olive. Jadi kita termotivasi untuk membaca buku. Ingat, membaca itu penting biar otak kita tidak kelaparan. Teman-teman semuanya, kalian coba buat ya. Iya, kalau susah bisa dibantu ayah bunda di rumah. Baik, saya Olive. Saya Anissa. Saya Bu Fitri. Ayo kita membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل. نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل. نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي فليكن ميثاقنا علما وزادا بيننا يحيي العليل. أو بقرآن لنحفظ آيه أو بهدي المصطفى نعم الخليل. أو بهدي المصطفى نعم الخليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. إنا سنخسر هذه الدنيا إذا سرنا إلى الرحمن بالزاد القليل. إنا نريدها صحبة ممتدة للجنة العليا لفردوس ظليل. إنا سنخسر هذه الدنيا إذا سرنا إلى الرحمن بالزاد القليل. إنا نريدها صحبة ممتدة للجنة العليا لفردوس ظليل. يا صديقي هذه الدنيا متاع والسعيد من أعد إلى الرحيل. أسفي على من ذا أضاع عمرا قصيرا ضل فيه عن السبيل. عمرا قصيرا ضل فيه عن السبيل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غايتي الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل.
هذه وصايا لو تمسكنا بها كنا كنور أو كماء سلسبيل. قلبي محب راجيا في نصحه الإخلاص للمولى وللأثر الجميل. هذه وصايا لو تمسكنا بها كنا كنور أو كماء سلسبيل. قلبي محب راجيا في نصحه الإخلاص للمولى وللأثر الجميل. قلبي محب راجيا في نصحه الإخلاص للمولى وللأثر الجميل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور بالمسجد ويتوق شوقا للصلاة بموعدي. أضحى حزينا فاقدا أفراحه وفؤاده يهفو لباب موصد. ويزيد صوت الأذان تشوقا كالماء تاق لنهله ثغر صدي. قد عاش طول حياته في روضة للصالحين وطيب عيش أرغدي. يجد السعادة في أداء صلاته بجماعة والأجر ليس كمفردي. حمص الحبيب لئن ضاق خطب فعقباه خير ونصر وفخر وفتح القريب. ويا ظالم الشام لا